Potong siap dengan baik, bukan sekedar siap materi, tapi hati kita, hidup kita. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita berjumpa lagi di minggu-minggu Advent tahun 2025. Dan di minggu-minggu Advent ini kita berada pada Advent yang terakhir, Advent keempat. Dan karena itu kita akan bersama-sama ada dalam perenungan di minggu Advent keempat ini. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, kita mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih untuk pertemuan kami, perjumpaan kami di minggu Advent yang keempat, Advent yang terakhir. Kami sadar bahwa dalam mempersiapkan diri dari minggu Advent pertama belum begitu sempurna. Ada begitu banyak kesibukan yang membuat kami tidak mempersiapkan diri dengan baik. Dan karena itu di minggu Advent yang keempat ini, Tuhan mengurapi kami, Bapa di surga menuntun kami untuk mempersiapkan diri dengan baik. Sehingga ketika memasuki perayaan Natal, hati kami telah siap dan kami bisa berdamai dengan diri kami sendiri, berdamai dengan sesama kami, berdamai dengan alam ini, terlebih berdamai dengan Allah. Terima kasih ya Bapa di sorga. Ini doa, ini sembah kami, karena Kristus Tuhan yang lahir untuk kami. Kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Sabda Tuhan untuk kita terambil dari kitab Yesaya pasal 40. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya, bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, Ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Shalom Minggu Advent. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Kita telah memasuki minggu-minggu Advent. Masa di mana kita kembali diingatkan pada Natal dan sekaligus kita mempersiapkan diri menanti kedatangannya kembali. Advent artinya
kedatangan, atau lebih tepat menanti kedatangan Mesias. Bahwa kedatangan Mesias telah dinubuatkan oleh nabi-nabi Perjanjian Lama. Dalam nats-nats mesianik yang disampaikan dalam Perjanjian Lama. Bagi gereja, ibu bapak, saudara-saudara, janji Allah telah dinyatakan dalam kedatangan Kristus yang pertama dalam diri seorang putra manusia. Yesus Kristus Raja Adil yang akan memerintah umatnya dengan lemah lembut. Yesaya memberi gambaran dalam nubuatannya bahwa ketika Raja Mesias itu datang, ia akan membangun kerajaannya bukan atas kekuasaan, bukan atas kekuatan senjata dan dengan pertumpahan darah, melainkan dengan kekuasaan dan kekuatan hati yang lemah lembut dan adil serta jaya. Umat Tuhan yang sementara dalam penindasan dan penderitaan oleh kejamnya hidup di tanah pembuangan, telah bersukacita atas kabar kedatangan Kristus yang akan membawa kelepasan bagi mereka. Kita baca dalam ayat pertama dan kedua dari Yesaya 40. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Informasi yang menyegarkan, ini sebuah informasi yang menyegarkan di saat mereka dalam penghukuman Tuhan akibat dosa-dosa mereka. Itulah berita Advent yang disampaikan oleh Yesaya kepada umat Tuhan. Pada saat ini kita merayakan Advent tentu berbeda sekali dari perayaan Advent pada masa Perjanjian Lama. Advent bagi kita, ibu bapak, saudara-saudara, bukan lagi suatu penantian Mesias yang belum pernah datang, melainkan kita merayakan Advent dalam suasana penggenapan Allah dalam kelahiran Yesus di Bethlehem pada waktu yang lalu. Karena itu, Advent bagi orang Kristen, ibu bapak, saudara-saudara, bukan sekedar masa raya untuk menyambut Natal belaka, tetapi lebih dalam lagi, kita menanti janji kedatangan Yesus kembali sebagai Raja, sebagai Hakim yang adil dan benar. Ibu bapak, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Raja damai, pembebas yang telah datang menolong kita dalam karya agungnya di salib, sehingga hubungan kita yang tidak berdamai dengan Allah, yang sonde berdamai dengan sesama, yang sonde berdamai dengan alam ini, yang sonde berdamai dengan diri sendiri, ini dipulihkan kembali. Maka botong juga dituntut untuk mengatakan damai dan membawa damai itu dalam hubungan kotong dengan sesama. Kepada dong yang lapar. Ya, kadang-kadang potong makan kenyang tapi ada orang lain lapar. Kadang-kadang kotong makan dan sisa, sementara yang sisa itu mungkin berarti bagi orang yang lapar. Orang yang miskin. Ya, kadang-kadang dia miskin harta, tapi dia tidak miskin iman, dia tidak miskin dalam perkara-perkara rohani. Bisa saja terjadi demikian. Tidak punya rumah untuk tinggal. Ya. Memang sekarang di gereja-gereja banyak yang punya program bedah rumah. Memang ini sangat baik dan gereja sudah melihat itu. Kepada orang tahanan, memang ini agak sulit ketika kita ada di tengah-tengah mereka yang ada di balik jeruji besi. Bagaimana kita bergumul bersama mereka. Ini tantangan yang cukup berat. Kepada mereka yang ditindas maupun si penindas yang ditindas, tapi juga ini si penindas. Kepada rumah tangga yang hancur.
oleh karena merasa bahwa tidak cocok hidup bersama lagi, atau merasa bahwa ini tidak pas lagi untuk saya hidup bersama-sama, ya. Kepada mereka yang punya tekanan-tekanan roh dunia. Roh dunia ini sekarang lagi merajalela di mana-mana, ya. Roh hutang piutang, ya. Roh selera angkasa luar, ya. Roh sana, roh sini yang kadang-kadang membuat potong tidak bisa kontrol diri, tidak bisa menekan diri. Kepada anak-anak yang kurang gizi, ya. Karena itu kita perlu memperhatikan mereka. Orang tua punya peranan penting untuk bagaimana mengatur gizi sejak dari dalam kandungan sampai anak lahir. Ini sangat penting menolong perkembangan anak. Kepada orang-orang yang terpaksa mati karena ketidakadilan, karena ketidakbenaran, karena juga kejamnya hati manusia. Dan juga kepada hati saudara dan saya yang khawatir. Ini tahun botompung hasil panen cukup kosonde, te banjir ada di mana-mana sekarang, longsor ada di mana-mana sekarang. Botong juga khawatir tentang ini hal. Bencana alam di mana-mana, botong menyaksikan ini tayangan di media sosial dan di berbagai media. Botong sendiri stres karena ini tantangan yang cukup berat. Bagaimana kotong yang menanti kedatangannya kembali dengan hati yang penuh damai. Di tengah hiruk pikuknya dunia yang kacau balau, dunia yang lapar, dunia yang kejam saat ini. Orang mau bunuh orang, ini kotong bunuh orang tidak pakai hati nurani lagi. Ayam saja yang kotong mau bunuh, saya potong aduh kasihan. Tapi ini orang bunuh orang saling memangsa nih. Ya, rasa enak saja, tidak merasa berdosa, tidak merasa berbeban. Tentu damai sejahtera orang Kristen bukan terletak pada keadaan dunia ini yang senantiasa bisa berubah-ubah. Pagi dia pun warna lain, siang dia pun warna lain, sore dia pun warna lain. Dunia ini selalu berubah-ubah. Tetapi damai sejahtera yang kotong bangun dan diletakkan pada Allah yang telah menolong kotong itu dengan kasih-Nya. Bahkan yang senantiasa menjaga kotong dengan setia terhadap segala pencobaan dunia yang kotong hadapi. Ya. Memang kotong tidak bebas dari semua itu. Botong sudah bebas dari rasa khawatir. Botong sudah bebas dari kelaparan. Botong sudah bebas dari kejahatan yang dalam, yang membuat botong tidak nyaman dalam dunia ini. Tetapi hal-hal tersebut, ibu bapak, saudara-saudara, bukan yang utama dan yang berkuasa atas botompu hidup. Bahwa di tengah-tengah krisis itu Tuhan bekerja, ya, di dalam dan bersama kotong kepada membawa kelepasan yang ajaib kepada botong. Hingga ketika ia datang dengan tiba-tiba, botong didapati setia sebagai anak-anak tebusannya. Siapakah atau benarkah penantian kotong saat ini? Benarkah kotong perayaan Advent ini sudah benar? Ini menjadi pertanyaan. Benarkah kotong sudah siap menyambut Raja Damai itu ke sonde? Karena minggu-minggu Advent ini adalah minggu-minggu penantian. Botong siap dengan baik. Bukan sekedar siap materi, tapi hati kita, hidup kita. Ini pertanyaan yang mengakhiri renungan saya saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Mari botong berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih botong sudah dengar Tuhan Yesus pun kabar baik. Karena itu Tuhan Yesus ajar botong untuk bukan hanya botong rajin dengar, tetapi botong juga rajin buat itu dalam botompu hidup. Sehingga botong penantian selama 4 minggu ini, penantian yang benar-benar.
Bukan hanya sekedar penantian lalu kotong menyebutnya sebagai Minggu Advent. Tapi hati botong mesti berdamai dengan dong yang botong ada marah dan dong. Yang botong benci sandong. Yang botong son suka lihat dong pung rupa. Tuhan ajar botong untuk botong mau berdamai dahulu dengan botong pun diri sendiri. Baru botong berdamai dengan botong pun sesama. Berdamai dengan ini alam dan terlebih berdamai dengan Tuhan. Botong mohon ampun atas botong pun dosa. Jika selama 4 minggu Advent ini botong buat hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Botong buat hal-hal yang menyakiti sesama. Botong sonde bertindak adil dan benar. Baik itu di botong pun rumah maupun di lingkungan hidup bermasyarakat atau bergereja. Botong mohon pengampunan Tuhan Yesus supaya botong tetap layak merayakan Natal di tahun 2025. Ini botong pung sambayang, Tuhan Yesus maampun botong pung salah. Karena Tuhan Yesus yang baik itu yang menyelamatkan botong datang kau berdoa. Amin.